sesi seminar kita hari ini. Oke, sebelum itu udah ada yang kenal saya belum ya? Belum. Perlu kenalan nggak? Belum. Oke, baik. Izin memperkenalkan diri ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Islamnya. Saya dari jurusan Bimbingan Konseling Islam. Nah, teman-teman mau memperkenalkan diri dulu nggak nih? Enggak, sudah saling kenal ya? Udah. Alhamdulillah kalian sudah saling kenal. Ada yang tahu nggak kita hari ini mau ngapain?
lagi nggak baik, terus kita nggak bisa mengontrol karena efek dari overthinking itu akhirnya jadinya imbasnya ke orang terdekat kita gitu teman-teman. Oke, selanjutnya ada mengapa kita sering overthinking. Ada yang tahu nggak? Coba angkat tangan. Nggak tahu apa ya. Ada yang tahu? Kadang kita juga bingung gitu. Oh, bingung ya kenapa kita overthinking nih? Pertama ada perfeksionis. Ada yang tahu perfeksionis itu apa? Tahu. Apa? Tuh keinginan kecil tampil sempurna. Iya, betul banget. Ini salah satu
Overthinking. Tapi itu mengganggu kan? Iya. Ya akhirnya kita kurang percaya diri kan? Iya. Betul. Nah yang kedua FOMO, takut kehilangan momen atau tertinggal dari teman sebaya. Itu udah gak aneh. Ada yang sering FOMO di sini? Iya. Lagi nih, kok dia udah sempro ya, kok dia udah skripsi ya, kok aku belum kayak gitu. Iya benar. Jadinya ngeganggu kan? Iya, betul. Bener. Nah FOMO juga memaknai pencapaian. FOMO juga bisa menguras uang kita, bener gak? Betul. Akhirnya kita jadi orang yang kehilangan kontrol. Misal orang udah beli ini, kita harus ikut-ikutan beli. Padahal kita gak punya uang. Iya, kita gak punya uang, kita paksain jadi menghalalkan segala cara buat punya uang. Akhirnya itu efeknya bener-bener negatif. Yang keempat, yang ketiga ada low self esteem, merasa tidak cukup sukses atau menarik. Apalagi nih buat perempuan-perempuan. Padahal tuh kita tuh udah cantik dengan versinya masing-masing kan. Iya kan? Kita udah punya gaya fashion diri kita masing-masing gimana, kepribadian apa hal yang bisa menarik dari diri kita gimana. Tapi karena lagi aman scroll kayak cewek-cewek cantik dengan penampilan yang oke, yang mukanya bersih, glowing, padahal kita juga cantik sama ya perempuan. Tapi karena ngeliat itu kita langsung kayak, ih kok mereka cantik sih, kok aku enggak, pengennya kayak mereka, terus sekali jadi murung, jadi suami gimana ya caranya biar jadi kayak orang lain gitu. Itu tuh sangat menurut saya, karena saya juga bagian daripada itu, mengalami hal sama. Itu tuh gak baik buat pikiran kita. Ada yang seperti itu juga? Iya. Sama. Sama. Jangan dibiasakan teman-teman, itu sangat tidak baik. Jadi boleh dipikirkan asalkan jadikan motivasi aja buat diri kita. Nah teman-teman, selanjutnya ada memahami kecemasan. Menurut kalian overthinking sama kecemasan sama atau beda? Beda kayaknya. Ada yang tahu bedanya apa? Dari katanya. Nah
Tapi misalkan nggak sesuai sama ekspektasi dia, ngeliat temennya maju, si temennya lebih keren daripada kita, terus kita minder, akhirnya kita nggak mau, jadi kita jadi pendiam di kelas dari yang tadinya aktif nih, kalau ada yang kelompok presentasi kita nanya. Gara-gara permasalahan itu tuh yang kayak sebenarnya tuh bisa jadi pelajaran, tapi kita yang nggak bisa kontrol pikiran, dibikin kok saya nggak kayak mereka ya gitu. Tadi presentasi saya jelek banget, akhirnya kayak lebih diam, lebih jadi ya udah cuma nyimak di kelas, kalau apapun udah nggak mau berani maju lagi gitu. Dan yang kedua, sulit fokus. Ada yang pernah ngerasain sulit fokus gak? Nah, iya itu juga bisa. Itu sulit ke fokus. Sebenarnya nih kayak gejala-gejala, misalkan teman-teman gak bisa tidur, ngantuk kan, jadinya sulit fokus. Nah, dari ngantuk, pusing kepala, terus juga badan lelah, nafsu makan tuh turun. Jadinya teman-teman juga gak bisa fokus, misalnya fokus ngerjain soal, kalau misalnya fokus juga balas chat juga kadang gak fokus kan, mau cek apa, balas apa. Hal sederhana itu tuh sering kita temui dan sering kita rasakan, bener gak? Nah, sebenarnya kan saya bilang kalau misalkan hal sesederhana itu gak kita sadari, padahal itu impactnya bisa sangat buruk buat diri kita gitu teman-teman. Dan yang ketiga, menghindari situasi tertentu itu juga bisa terjadi. Nah, siklus tak berujung. Kenapa saya di sini menjelaskan antara overthinking dan kecemasan? Karena keduanya itu sangat berkesinambungan. Contoh, overthinking bisa memunculkan cemas. Ya, maaf ya Bu. Ketika misalkan kita overthinking terus menerus, tiap malam tuh otak gak berhenti berjalan, bikin hal-hal yang gak penting dipikirin, akhirnya dari hal itu muncul rasa kecemasan. Dari cemas juga bisa overthinking. Misal besok mau ulangan, udah cemas duluan, overthinking juga bisa muncul. Segala hal kemungkinan buruk sama kita dibayangkan padahal itu belum tentu terjadi. Jadi sebenarnya itu siklus yang sangat berkaitan. Overthinking bisa menimbulkan cemas bisa menimbulkan overthinking. Benar banget. Dan jika itu tidak benar-benar kita kontrol teman-teman, sayang sama mental yang kita punya, karena itu tuh perlu kita jaga. Siapa lagi yang peduli sama mental kita selain diri kita sendiri? Karena tentang kesehatan mental tuh sebenarnya masih awam, nggak semua orang tuh sadar gitu. Jadi siapa lagi melalui seminar ini, semoga teman-teman juga udah lumayan bisa gitu ya. Amin. Oke, yang selanjutnya ada dampak terhadap kesejahteraan. Dampak terhadap kesejahteraan maksudnya ada yang tahu nggak apa? Enggak. Apa tuh? Nah, tadi yang saya singgung, dampak terhadap kesejahteraan itu, maksud dari sejahtera ini adalah sejahtera fisik dan juga emosional. Ya, sejahtera itu sehat mentalnya, sehat juga fisiknya. Itu bisa dikatakan dengan sejahtera. Betul. Misal ada psikologis, kalau misalkan nih isi kita nggak baik, emosional kita nggak baik, bisa berdampak ke stres berkepanjangan. Kita bisa itu memikirkan hal-hal yang sebenarnya nggak penting, terus juga bisa burn out. Tahu burn out nggak? Apa itu? Apa tuh? Capek fisik, capek emosional, ya kan? Kayak emosionalnya lelah, terus ke fisik juga ikutan lelah. Nafsu makan menurun, terus apa lagi? Nggak bisa tidur. Badan terasa capek, padahal nggak ngapa-ngapain. Iya, sering. Itu juga dari mana? Swing. Nah, mood swing, bener banget. Itu semua muncul daripada pikiran kita. Hilangnya motivasi. Sini ada yang pernah kehilangan motivasi? Saya. Apa tuh? Coba dibagi ceritanya kehilangan motivasi gimana? Kehilangan motivasi buat ngerjain tugas, buat kuliah gitu. Gara-gara dari mood swing ya? Gara-gara lagi marah sama cowok saya. Sebenarnya itu bisa jadi ya, karena itu faktor daripada eksternal yang mempengaruhi emosional kita. Bisa teman-teman, bisa kok sebenarnya apapun tuh bisa mempengaruhi kesehatan mental kita. Kan ada faktor internal, faktor eksternal. Yang saya jelaskan tadi
tidak optimal akibat tekanan mental. Udah pasti rasanya apalagi masa-masanya dulu tuh SD, SMA, ada juara-juaranya. Pernah ngerasain kan kalian? Pernah ya. Juara satu terus kamu. Masya Allah, gitu banget berarti ya. Misal ya, kalian awalnya semangat dari SMA. Sebenarnya itu bisa dialami kapanpun fasenya. Misalnya saya kasih contoh SMA nih. Ketika ada juara-juara kelas yang bisa kita lihat. Karena kan kalau di kuliah nggak ada teman-teman kita nggak bisa ngerasain. Bisa kita melihat apakah akademi kita baik atau enggak tuh melalui IP yang sifatnya semester. Misalkan semester 1 masih semangat di kuliah, masa-masanya produktif, masa-masanya dia belajar, dia IP-nya tinggi. Ya, semester 2 tuh banyak godaan dari media sosial, ada pergaulan, dari muncul ke overthinking, jadi malas apa eksternal, jadi ada eksternal, kita terlalu terlena akan yang lain, jadinya IP kita turun gitu. Itu tuh bisa mengaruh. Itu hal yang kita kalau rasain kita tuh terlalu bodo amat karena kayak ya udahlah, padahal itu sebenarnya dampaknya yang udah kita rasain loh, tapi ya kita nggak mau sadar. Jadi kita sebenarnya tahu tapi kita nggak mau menyadari itu gitu. Nah, dampak pada kesehatan fisik. Yang pertama penurunan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Yang tadi sakit kepala, terus apa lagi kalau ini badan merasa lemes. Ya. Terus kadang nih badan merasa apa ya, sakit, pegel, ya kan? Enjok, bener banget bisa. Terus juga apalagi yang paling sering dialami sama kaum geng jompo, nafsu makan tuh turun. Ada yang bisa tanya deh, ada yang stres tapi makannya banyak nggak? Nggak. Nggak ada kan? Nggak stres juga kamu. Iya betul. Makanya itu benar rasa. Kadang kita kepikiran dikit aja gitu. Overthinking dikit aja gitu. Kamu makan, lu lapar, tapi rela-rela buat nurutin mood kayak gue lagi nggak mau ngapa-ngapain, lagi nggak mau keluar, lagi nggak mau ketemu orang. Hari ini kita nggak ngapa-ngapain aja. Jam makannya acak-acakan gitu. Dan tadi saya sebutkan gangguan tidur, kesulitan mencapai tidur yang berkualitas. Karena baiknya tidur itu 8 jam. Kalian tuh harus tidur 8 jam buat punya energi ya. Bagus, bener banget. Nah, ada strategi mengelola pikiran, fokus dan prioritas. Bedakan antara fakta nyata dan asumsi. Misal contohnya kayak ini sih contoh sederhana aja ya. Misal kita nih ada tugas praktek bikin video. Fakta nyatanya itu tugas itu bisa selesai kalau kita kerjakan, nggak kita pikirkan. Fakta buruknya jangan buat asumsi kayak gue nggak bisa nih menyelesaikan tugas video Pak Adi selama 45 menit, gak akan sanggup, gak akan bisa ngomong. Nah, terus bisa membedakan sebenarnya. Jadi kita tuh bisa mana sih sebenarnya yang bisa kita jalani dan mana sih yang gak perlu kita pikirkan gitu. Yang kedua, atur prioritas. Ada nggak sih kalian punya prioritas misalkan hari ini sebenarnya apa dulu? Kalau nggak tugas mana dulu yang perlu dikerjain ada? Ada. Itu penting banget apalagi buat mahasiswa. Contoh ketika mahasiswa mungkin ada yang di Mahad ya, ada yang pesantren, ada yang organisasi.
3, 4, hembuskan. Lagi tarik nafas, hembuskan. Sudah selesai. Gimana rasanya Kak? Boleh dibuka? Boleh dibuka, gimana rasanya? Sedikit lega. Enggak, ya. Karena tadi terapi cuma sekali gitu. Itu bisa dilakukan berkali-kali bisa. Pokoknya sampai teman-teman ngerasa, aduh aku udah nyaman, udah tenang. Tapi sebelum melakukan itu, teman-teman perlu merelaks tubuh dulu gitu. Cari tempat senyaman mungkin. Kalau misalkan emang mau sambil dengerin musik atau lagu yang disuka, boleh sambil setel pokoknya. Dan jangan sampai memasukkan pikiran, jadi pikiran yang lain dikosongkan dulu gitu. Jadi ya sebisa mungkin kita ambil posisi nyaman mungkin dengan pikiran yang jernih gitu. Itu pasti bakal terasa banget efeknya. Percaya deh, mungkin kalau dilakukan sekali mah ngerasa kayak cuma praktek begitu doang gitu ya, nggak merasa apa-apa. Tapi lakukan tips yang saya kasih ini ketika lagi overthinking atau cemas. Nah, atau bisa juga teknik ini, grounding 5, 4, 3, 2, 1 ini nanti bisa teman-teman praktekkan di kos misalkan teman-teman kalau lagi overthinking kemana-mana, jadi alih saya dari benda yang bisa saya lihat gitu kayak gitu, atau enggak misalkan bisa sentuh yang 4, bisa menyentuh 4 apa yang bisa saya sentuh gitu, atau enggak juga bisa dengan cara mendengar 3 hal yang bisa didengar gitu kayak gini, atau juga bisa mencium mencari aroma yang bisa menyentuh aku aja kan bisa mengaruh maksudnya jadi Kalau cium bau-bau sampah gitu. nah jangan Cium aja. jangan ya itu tidak baik kalau rezekinya sebenarnya itu memenuhi sayang tapi nggak baik nggak boleh ya nggak boleh Ya hobi ya. itu tadi tips-tips yang saya bisa berikan. Sama satu coba bahasa yang saya pengen denger. Jangan hadapi sendiri ya. Bener banget. Karena kita tuh makhluk sosial, belum bisa hidup sendiri, benar? Kalian butuh dukungan orang tua dan keluarga gak? Betul. Betul banget. Guru, dosen, kawan-kawan di sekolah sangat butuh, benar? Benar, gak apa-apa. Teman-teman kita juga punya berhak punya sahabat. Apapun teman, cowok, cewek, teman dan siapapun. Cari lingkungan yang positif, yang bisa mensupport kita, yang gak menjadikan kita sebagai saingannya gitu. Apalagi kita juga harus bisa dekat dengan keluarga. Jadi ketika kita lagi gak baik-baik aja, ada yang bisa kita datangin buat minta tolong. Dan salah satu peran yang bisa diandalkan di sini juga psikolog atau psikiater jika emang permasalahan di diri kita itu udah nggak bisa ditanggulangi sama diri kita ataupun orang-orang terdekat, kayak misalkan stresnya udah berlebihan, cemas atau overthinkingnya, karena lagi dan lagi cemas dan overthinking itu bisa mempengaruhi gangguan kesehatan mental. Jadi kalau misalnya udah nggak bisa kita kendalikan, udah nggak bisa kita atasi sendiri, berlarut-larut sampai mengganggu semuanya, itu teman-teman harus datang ke orang yang profesional, minta bantuan. Jadi jangan takut buat meminta bantuan banget. Kemarin mungkin sebelum saya akhiri ada satu kutipan menarik yang bisa kita lihat, coba bisa dibaca bareng-bareng. Kita tidak selalu dapat mengendalikan apa yang terjadi dalam hidup, tetapi kita dapat belajar dan belajar cara kita meresponnya. Masih sahabat kita bersama. Oke, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa diterima, bisa dipahami dengan baik, dan juga bisa diimplementasikan dengan baik di diri teman-teman ataupun untuk di lingkungan sekitar teman-teman semua ya. Juga jangan merasa hidup sendiri, kita punya orang-orang terdekat yang peduli sama kita. Jadi kita tuh harus aware sama diri kita, dan juga jangan lalu memperdulikan hal yang sebenarnya nggak bisa kita kontrol. Ya kendalikan apa yang bisa kita kendalikan gitu teman-teman. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesempatan nanti kita bisa bertemu lagi, bisa sharing lagi, bertukar pikiran lagi ya.